down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Fata Rizka Ahdayibowo dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, NIMKU 30525040. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang masa keemasan Islam, periode paling keren dalam sejarah Islam. Buat kalian yang penasaran gimana sih ceritanya, tonton video ini sampai habis ya. Pada abad pertengahan, ketika Eropa masih tenggelam dalam masa kegelapan, dunia Islam justru sedang bersinar terang. Inilah masa yang dikenal sebagai Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Sebuah era di mana ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan peradaban mencapai puncak kejayaannya. Masa ini bukan hanya tentang kekuasaan politik, tetapi tentang semangat mencari ilmu, keadilan, dan kemajuan yang berpijak pada ajaran Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah. Puncak kejayaan dimulai pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Kota Baghdad saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Di sana berdiri Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, semacam universitas dan perpustakaan besar tempat para ilmuwan dari berbagai bangsa berkumpul. Mereka menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, sekaligus mengembangkannya dengan penemuan baru. Pada masa inilah muncul tokoh-tokoh besar yang karyanya masih diakui hingga kini. Ada Al-Khwarizmi, bapak ilmu aljabar yang dari namanya lahir kata algoritma. Ibnu Sina atau Avicenna, seorang dokter dari filsuf besar yang menulis Al-Qanun fi al-Tibb, buku kedokteran yang menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad. Al-Farabi dikenal sebagai filsuf besar yang memadukan logika dan etika. Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham, pelopor ilmu optik yang mengubah cara manusia memahami cahaya dan penglihatan. Selain itu, Jabir Ibnu Hayyan menjadi bapak ilmu kimia, dan Al-Biruni dikenal dengan keahliannya di bidang astronomi dan geografi. Mereka semua bukan hanya menguasai teori, tetapi juga melakukan eksperimen ilmiah, sesuatu yang belum banyak dilakukan di dunia berat kali itu. Dari sinilah lahir semangat ilmiah yang kelak menjadi dasar bagi perkembangan sains modern. Masa keemasan Islam juga ditandai oleh kemajuan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, Cordoba, dan Samarkand menjadi pusat perdagangan seni dan ilmu pengetahuan. Masyarakat hidup makmur karena sistem ekonomi Islam menekankan keadilan, zakat, dan perdagangan halal. Dalam bidang arsitektur, berdirilah bangunan megah seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Masjid Samarra di Irak. Seni kaligrafi, geometri Islam, dan ornamen indah menjadi simbol perpaduan antara keindahan dan spiritualitas. Budaya Islam pada masa ini juga terbuka terhadap perbedaan. Ilmuwan non-muslim seperti orang Yahudi dan Kristen tetap diberi kesempatan untuk berkontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Inilah bukti bahwa peradaban Islam dibangun atas dasar toleransi dan keterbukaan. Dalam bidang politik, para khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun dikenal bijaksana dan mencintai ilmu. Mereka mendukung kegiatan penelitian dan menadai para ilmuwan. Sistem pemerintahan Islam kala itu mengatur masyarakat dengan adil dengan menempatkan ilmu dan moral sebagai dasar kekuasaan. Kestabilan politik
membuat perdagangan dan pendidikan berkembang pesat, menciptakan peradaban yang maju, tertib, dan beradab. Namun, seiring waktu, kekuasaan politik mulai melemah akibat konflik internal, serangan bangsa Mongol, dan perebutan wilayah. Meski begitu, warisan intelektual Islam tak pernah hilang. Pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi dasar kebangkitan Renaissance di Eropa. Dengan kata lain, peradaban Islamlah yang menyalakan kembali cahaya ilmu bagi dunia Barat. Masa keemasan Islam bukan sekedar cerita kejayaan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa dengan iman, ilmu, dan kerja keras umat Islam mampu menjadi pelopor peradaban dunia. Kini tugas kita adalah meneladani semangat itu, semangat mencari ilmu, berbuat adil, dan membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.